wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala SPD, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Sigi, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tadulako dengan NIM A61123848, nomor peserta PPG 2015 019 64171. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Agar kegiatan konseling kelompok kita ini berjalan dengan lancar, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doanya, yaitu Nafal Zafwan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah. Terima kasih. Ibu ucapkan kepada Nafal Zafwan. Kemudian Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia hadir di ruangan BK ini dalam kegiatan konseling kelompok kita. Nah, sebelum Ibu lanjut lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Keluarga di rumah? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan datang di sekolah ini dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok kita. Nah, sebelum lanjut kembali, apakah kalian di ruangan ini sudah saling mengenal? Sudah. Ya iyalah, karena Ibu melihat ada yang satu kelas itu di sini ada beberapa orang ya. Jadi walaupun kalian sudah saling mengenal, agar lebih akrab lagi kegiatan konseling kelompok kita ini, memang minta kalian itu menyebutkan satu persatu nama panggilan di rumah kalian. Nah, jadi dimulai dari sebelah kiri ini, silakan dari Gusti. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Aureliano, biasa di rumah dipanggil Gusti. Berarti Gusti yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa saya dipanggil di rumah Caca. Iya, berarti Salsabila itu nama panggilannya Caca ya. Oke, Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ramadhani, biasa di rumah dipanggil Ita. Ya, berarti Citra ini nama panggilannya Ita ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nishaza. Kalau di rumah saya biasa dipanggil Kakas. Ya, berarti Salsa ini nama panggilannya Kakas ya. Ya, silakan Saul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saud, biasa dipanggil di rumah Saud. Ya, berarti Saul itu nama panggilannya juga Saul ya di rumah. Silakan dong. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakal Hidayat. Saya di rumah dipanggil Awal. Dipanggil Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fazul, dipanggil di rumah Izul. Iya, berarti Andi Fauzul nama panggilan di rumahnya ya Izul. Kemudian Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Di rumah saya dipanggil Pai. iya, berarti Muhammad Rifai itu nama panggilannya di rumah Pai ya. Iya. Jadi terima kasih karena kalian tadi sudah menyebutkan nama panggilan kalian di rumah. Kemudian tentunya kalian bertanya ya, mengapa saya ini diundang
di ruangan ini. Mengapa saya diundang Ibu Nirmala di ruangan ini? Jadi berdasarkan hasil informasi yang Ibu dapatkan dengan wali kelas kalian dan juga guru mata pelajaran, bahwa kalian ini mengalami masalah yaitu rendahnya disiplin belajar. Nah, tentunya di dalam kegiatan konseling kelompok ini kalian mengundang dalam menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Namun pasti kalian bertanya, yang bertanya, apakah kalian sudah pernah melaksanakan kegiatan konseling sebelumnya? Nah, karena kalian belum pernah ya melaksanakan kegiatan konseling kelompok sebelumnya, jadi Mem akan menjelaskan apa itu kegiatan konseling kelompok, yang mana topik di sini yaitu rendahnya disiplin dalam belajar yang kalian alami saat ini. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau seorang ahli, yang mana konselor itu adalah Mem sendiri. Bantuan itu diberikan kepada konseli atau peserta didik. Peserta didik yaitu kalian, ya kalian sendiri, untuk mengatasi masalah yang kalian alami dengan mengutamakan dinamika kelompok. Nah, mengapa Ibu katakan mengutamakan dinamika kelompok? Karena di sini kan kita dalam bentuk kelompok. Nah, jadi nanti membagi kalau di sebelah kanan ini kelompok 1, kemudian di sebelah kiri ini kelompok 2. Nah, kemudian tadi kan Mem sudah menjelaskan mengenai konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas. Nah, asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, tentunya di dalam konseling kelompok ini, apapun itu masalah yang temanmu ceritakan di dalam ruangan ini harus kalian rahasiakan. Jadi itu merupakan asas kerahasiaan. Tidak boleh kita menyebarluaskan masalah yang ada di sini, cukup kalian saja yang tahu. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, asas keterbukaan. Nah, mengapa ada asas keterbukaan? Jangan nanti ketika kalian mau diberikan solusi atas masalah yang kalian hadapi, kalian tidak secara terbuka dalam menceritakan masalah yang kalian hadapi saat ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ingin kalian itu secara terbuka menceritakan masalah yang kalian alami. Kemudian yang ketiga, asas yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan itu berarti kalian dalam menceritakan masalah kalian itu secara sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun. Jangan nanti saya ini dipanggil Mem ke ruangan ini secara terpaksa, tapi kalian harus menceritakan masalah kalian itu secara sukarela, tanpa ada paksaan dan intimidasi atau dari siapapun. Kemudian asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan itu maksudnya pada saat teman kalian itu menceritakan masalahnya, kemudian ada teman yang lain tidak mendengarkan secara baik, kemudian dia memotong pembicaraan teman kalian. Jadi di sini asas itu kenormatifan itu kita saling menghargai satu sama lain, jangan memotong pembicaraan teman kalian. Nah, jadi itu merupakan asas dari konseling kelompok. Kemudian dalam konseling kelompok ini ada tujuannya, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi Mem jelaskan dulu ya sebelum kita masuk dalam kegiatan kita ini. Tujuan umumnya itu yaitu konseling mampu meningkatkan kemampuannya dalam konseling mampu meningkatkan disiplin dalam belajar. Kemudian tujuan khususnya yang pertama, konseling mampu menganalisis tayangan video dalam meningkatkan disiplin belajar. Jadi nanti ada video ya Mem putarkan untuk kalian nonton, kemudian kalian nanti mengambil kesimpulan. Kemudian yang tujuan khusus yang kedua yaitu konseling mampu memahami pengertian dari disiplin. Ya, yang ketiga itu konseling mampu menentukan ciri-ciri disiplin dalam belajar. Kemudian yang keempat, konseling mampu dapat mengklasifikasikan
faktor-faktor dalam disiplin belajar. Jadi kalian itu tadi merupakan tujuan umum dan tujuan khusus. Nah tadi kan Ben sudah menjelaskan semuanya ya. Nah kontrak layanan dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini yaitu 40 menit. Jadi kalian setuju? Setuju. Ya, jadi 40 menit kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini agar kegiatan kita ya. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan kita terlebih dahulu kalian mengikrarkan janji konseling. Jadi satu orang dari teman kalian akan memimpin untuk mengikrarkan janji konseling. Silakan yang mau Rifai. Yang lain mengikuti ya. Ikrar janji konseling. Ikrar janji konseling. Saya Rifai Saya Sasa berjanji berjanji akan menyimpan, merahasiakan, pembicaraan dalam konseling kelompok. Terima kasih. Nah, jadi itu nanti merupakan ikrar janji konseling kalian. Jadi kalian harus merahasiakan semua pembicaraan yang ada di ruangan ini. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan konseling kelompok ini nanti setelah ini kalian satu persatu ya akan menceritakan masalah yang kalian hadapi. Kemudian yang kedua kalian akan menganalisis nanti tayangan video yang Mem akan putarkan. Kemudian kita akan membahas siapa nanti masalahnya yang dibahas terlebih dahulu dibahas oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, jadi tadi kan agar kegiatan konseling kelompok kita itu lebih bersemangat karena Mem melihat ya wajah kalian itu belum bersemangat sekali dan masih lemas dan masih loyo. Jadi mari kita melakukan ice breaking. Siapa yang memimpin? Saya. Ya, silakan berdiri Boleh atau berdiri ya. Nah, jadi sedikit itu aku bisa. Yang 1, 2, 3. Aku siap, aku bisa untuk konseling. Aku siap, aku bisa untuk konseling. Aku siap, aku bisa. Siap, aku bisa. Aku siap, aku bisa untuk konseling. Aku siap, aku bisa untuk konseling. Siap, aku bisa untuk konseling. Oke, silakan kembali. Ya, kakak. Ya, di sebelah kanan Mem kelompok 1, di sebelah kiri Mem kelompok 2. Jadi silakan kelompok 1 dulu menceritakan masalah yang dia hadapi saat ini. Silakan. Masalah saya saya sering mengantuk dalam kelas, tidak memperhatikan guru menjelaskan di jam-jam terakhir karena sudah mengantuk sekali saya rasa dan saya sering menghayal dengan tatapan kosong. Oh ya, jadi Muhammad Rifai itu sering mengantuk dan menghayal ya di dalam kelas. Nah, tidak memperhatikan Guru menjelaskan. guru yang menjelaskan. Silakan tadi Sofi. Masalah saya suka menyontek karena saya malas belajar di rumah Sepertinya ada rasa bosan di beberapa mata pelajaran yang sulit dikerjakan tugasnya, jadi saya menyontek. Oh, berarti di kaum ini punya kebiasaan menyontek ya? Karena ada kejenuhan, ada bosan ya. Iya. Nah, jadi silakan. Kalau masalah saya lupa terus mengerjakan PR dari rumah. Baru pas malamnya saya cuma bermain sama teman, main HP sampai larut malam. Oh, jadi jadinya lupa mengerjakan tugas. Sampai diakibatkan dia bermain terlalu banyak dengan temannya dan cuma bermain HP. Jadi itu masalah dari. Silakan Muhammad Saud, masalahnya apa? Saya pengen ke sekolah karena saya main game sampai larut malam jadi lambat bangun. Ya, jadi masalahnya Muhammad Saud ini dia lambat bangun karena main game atau mabar ya, mungkin mabar dengan teman-teman, akhirnya dia terlambat datang ke sekolah. Jadi silakan. Kalau masalah saya, saya sering tertidur saat jam pelajaran terakhir karena pelajarannya membosankan. Terus jamnya biasa sampai 3 jam. Oh iya, mungkin biasanya itu pelajaran apa ya kalau sampai 3 jam itu ya. Oh, berarti kau bosan ya? Kamu itu bosan karena gurunya itu jam pelajarannya itu sampai 3 jam. Biasanya kan habis istirahat mungkin disambung lagi ya. Jadi seperti
apa tadi? bosan. Bosan, merasa bosan dan tertidur di dalam kelas. Jadi kalau Citra, Masalah saya tidak memakai baju sesuai dengan baju yang disesuaikan sekolah. Karena saya biasa pulang sekolah, saya simpan saja baju, jadi pas memakai baju cuci orang tidak tahu baju di mana. oh ya misalnya, mungkin seperti ini Citra. Kalau memakai baju pramuka, mungkin kau pada saat minggu yang lalu, setelah memakai baju itu kamu lupa ditaruh di mana itu baju. Ketika mamamu mencuci, tidak didapat akhirnya. Itu yang menyebabkan kamu tidak seragam dengan teman-teman. Tidak memakai baju yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi silakan salah Kalau masalahku kalau mata pelajaran PJOK saya lupa bawa baju olahraga karena saya jarang lihat jadwal. Nanti di sekolah baru saya lihat ternyata saya tidak bawa baju olahraga. Oh, jadi seperti itu dia. Kalau Salsabila ini dia jarang melihat jadwal mata pelajaran kalau malam. Akhirnya besoknya makanya ada informasi dari guru PJOK kalau kamu itu sering tidak memakai baju olahraga. Sedangkan itu kan harus diharuskan ya. Sedangkan biasanya laki-laki dia juga kadang kalau cuma pakai baju kaos pasti dipanggil guru olahraganya. Iya, jadi seperti itu. Kalau Gusti masalahnya apa? Masalah saya kan saya sering datang tidak tepat waktu sekolah men. Terkadang saya tidur larut malam. Dan saya biasanya menunggu temanku di pinggir jalan untuk meminta tumpangan. Oh, jadi seperti itu dia. Mungkin karena Gusti kan kemarin kan orang tuanya bapaknya sudah meninggal ya, jadi mungkin dia membantu orang tuanya, jadi dia tidur tengah malam, akhirnya dia lambat bangun dan kadang dia itu datang ke sekolah itu biasa menunggu tumpangan, akhirnya itu yang menyebabkan keterlambatan dari Gusti. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih kalian sudah menyampaikan atau menyampaikan masalah kalian, membicarakan masalah kalian di sini, dan nanti Mem akan memutar suatu video yang berhubungan dengan masalah yang kalian hadapi. Jadi kalian akan menonton sebuah video pendek dan kalian akan mengambil kesimpulan dari video tersebut.
itu tadi sebuah video pendek mengenai disiplin dalam belajar. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai tayangan video yang sudah diputar tadi ini? Ada yang mau memberikan pendapatnya mengenai video yang sudah diputar mengenai disiplin ini? Ya. Ya, silakan Muhammad Rifai. Oke, dari tayangan video tadi kesimpulan yang saya ambil, kita harus menerapkan kedisiplinan dalam diri kita agar apa cita-cita kita akan tercapai. Jadi kita harus menerapkan kedisiplinan dalam diri. Nah, ketika kita ingin mencapai cita-cita, tentunya kita harus punya disiplin dalam diri. Tentunya juga disiplin dalam belajar. Jadi diikuti dengan ada disiplin diri, ada juga disiplin belajar. Ada Citra, menurut kamu bagaimana itu pendapat kamu mengenai video tadi? Menurut saya kita tidak boleh lambat ke sekolah supaya kita biasa belajar. Jadi mungkin maksud dari Citra ini kan tayangan video tadi itu kan menceritakan siswa yang terlambat datang. Nah, jadi kita jangan datang terlambat agar kita harus memulai dari diri kita untuk disiplin. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya ambil, Mem, disiplin memungkinkan diri kita untuk berpikir dahulu dan bertindak sesudahnya. Jadi disiplin itu berpikir dahulu dan bertindak sesudahnya. Jadi seperti itu kesimpulan dari Gusti. Jadi tadi kan kalian sudah menceritakan semua masalah kalian ini. Jadi masalah siapa yang dahulu dibahas, kelompok 1 kah atau kelompok 2? Yang masalah yang dibahas terlebih dahulu. Kelompok 2. Kelompok 2. Masalahnya siapa dulu yang kita bahas? Yang kalian bahas? Masalahnya siapa? Masalahnya Sausan tadi. Iya, masalah Sausan. Apa tadi masalahnya Sausan? Masalah saya itu saya sering tertidur dalam kelas karena pelajarannya membosankan. Jadi dia tertidur dalam kelas karena dia merasa bosan dengan pelajarannya karena jamnya katanya sampai 3 jam. Jadi siapa yang akan memberikan solusi? Silakan Nova. Jadi kau itu Sausan, kau harus banyak bergerak atau berolahraga dan kau harus menjaga kualitas tidurmu agar supaya kau tidak tertidur lagi dalam kelas. Jadi seperti itu solusi dari Naufal. Kami itu harus banyak bergerak agar kami itu tidak tertidur di dalam kelas. Siapa lagi yang akan memberikan solusi? Masalahnya Sausan. Iya, silakan dari kelompoknya sendiri. Menurut saya, Sausan, agar kau tidak tertidur dalam kelas, kau harus tidur lebih cepat di malam hari agar tidak tertidur dalam kelas. Jadi itu solusi dari Gusti untuk Sausan. Jangan kamu itu agar tidak tertidur dalam kelas harus tidur lebih cepat. lebih awal. Siapa lagi? Nah, silakan Andi Fauzan. Solusi untuk Sausan, Mem, kurangi porsi makananmu, jangan terlalu banyak agar tidak tertidur dalam kelas, Mem. Jadi Supaya kalau guru menjelaskan di depan dia paham. jadi seperti itu. Agar kamu tidak tertidur di dalam kelas. Biasanya nanti itu kita itu kan kalau terlalu banyak makan atau terlalu kenyang, akhirnya kita jadi mengantuk ya. Jadi itu dikurangi banyak makan yang terlalu banyak. Jadi kelompoknya siapa lagi? Tapi Sausan harus memberikan kesimpulan dari semua solusi yang diberikan teman tadi. Jadi apa kesimpulannya? Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan saya solusi agar saya tidak tertidur di dalam kelas, dan saya akan menerapkan disiplin belajar pada dalam diri saya. Kemudian saya juga akan sering membersihkan halaman rumah dan menyapu sebelum ke sekolah. Agar supaya kamu tidak tertidur, kamu harus banyak bergerak dengan itu namanya olahraga sudah ya. Merupakan olahraga itu menyapu di dalam rumah seperti itu. Jadi masalahnya siapa lagi yang akan dibahas? Kelompok ini, kelompok 1 atau kelompok 2? Masalah masih berarti kita sepakat ya kelompok 2 masalahnya Citra lagi yang mau dibahas. Siapa yang akan memberikan Saya. solusi? Silakan.
Untuk Citra, untuk pakaian sekolahmu, kalau bisa pas kau buka itu, kau taruh di keranjang kotor supaya mamamu bisa dapat bajumu, supaya mama langsung cuci. Dan kalau bisa juga, kalau pulang sekolah langsung kau cuci. Jadi solusi dari Muhammad Rifai untuk Citra itu agar kamu itu kan kamu apa masalahnya ini tidak memakai baju yang sudah ditentukan di sekolah. Jadi itu merupakan disiplin ya. Jadi kamu itu kalau bisa pakai penyampaian solusi dari Muhammad Rifai kau cuci memang kalau pulang sekolah sudah dicuci. Jangan biasa. Siapa lagi yang akan memberikan solusi selain Muhammad Rifai dari masalah Citra? Kan dia ini kan tadi masalahnya apa? Tidak memakai baju yang sudah ditentukan di sekolah. Siapa lagi? Tadi kan sudah masalah dari kelompok 2 ya. Jadi kelompok 1 masalah siapa lagi yang mau dibahas? Masalahnya Rifai. Ya, silakan yang memberikan solusi. Solusi untuk Rifai yang kau alami pertama, kau harus kebiasaan menghayal dan mengantuk. Yang kau alami pertama, kau harus banyak minum air putih. Kemungkinan pengaruh dehidrasi. Jadi apa masalahnya mengantuk ya? Mengantuk. Jadi kau banyak minum air putih agar tidak dehidrasi. Siapa lagi yang akan memberikan? Iya, silakan Sasa. Kalau menurut saya, Rifai ini harus dijaga kualitas tidurnya, Mem. Minimal kalau pulang sekolah itu langsung tidur siang. Dan seperti itu solusi dari temanmu bahwa itu harus menjaga kualitas tidur agar kamu tidak mengantuk ya. Iya. Ya seperti itu solusi dari teman. Ada yang lain yang memberikan lagi? Jadi menurut kau jadi kesimpulannya dari teman-teman yang sudah memberikan solusi? Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah memberikan saya solusi dari masalah saya, yaitu tidak memperhatikan guru menjelaskan di dalam kelas di jam-jam akhir. Dan itu saya akan menerapkan diam diri saya untuk disiplin agar tidak menghayal dan mengantuk di jam-jam pembelajaran. Jadi kau harus mengikuti apa yang sudah diberikan solusi dari teman-teman. Jadi selesai ini setelah kalian sudah memberikan solusi satu sama lain, nanti ini kan masih masalah dari kelompok 1 orang, masalah dari kelompok 2 1 orang, dan ada tadi yang sudah 1 dibahas. Jadi nanti selesai setelah ini Mem akan memberikan kalian lembar LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Jadi nanti kalian isi ya, ada petunjuknya di sini. Jadi Mem bagi setelah LKPD ini Mem bagi nanti ada lembar evaluasi hasilnya. Mem bagi. Jadi kalian baca ya. Masing-masing. Karena kalian kan sudah mengalami mengenai disiplin dalam belajar. Silakan diisi. Yang lain, nah selesai ini kalian akan mengisi lembar evaluasi hasil. Sudah? Sudah. Jadi tadi kan kalian sudah mengisi lembar LKPD-nya. Jadi nanti Ibu berikan lagi nih lembar evaluasi hasil. Nanti di sini petunjuknya ini dengarkan ya. Beri tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian Anda. Kolom skor angka 1 di sini
ini kategorinya yaitu sangat kurang baik. Jadi kalau angka 1 itu sangat kurang baik, kalau 2 kurang baik, kalau 3 cukup baik, 4 baik, yang kelima sangat baik. Nah, jadi seperti itu kalian akan memberikan skor untuk lembar evaluasi hasil ini. Nanti dikumpulkan bersama-sama ya. Langsung diisi aja. Iya, langsung diisi. Jadi setelah ini nanti kalau LKPD-nya itu nanti satu persatu ya, mungkin satu soal bisa dipaparkan atau disampaikan sama kita di kelompok ini. Mungkin dari siapa dulu yang membacakan LKPD-nya, walau hanya satu nomor saja dulu, satu. Kan itu kan 4 nomor ya LKPD-nya. Jadi nanti kalian bacakan ya. Setelah ini nanti kalian akan memberikan kesimpulan atau pesan untuk kegiatan ini. Setelah kalian sudah membacakan hasil LKPD, seperti itu. Ya. Sudah. Silakan. Mungkin Muhammad Rifai membacakan hasil yang dia isi mengenai LKPD nomor satunya. Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan satunya, mengapa kita harus punya disiplin dalam belajar? Jawaban saya adalah agar apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Siapa lagi yang nomor 2 ada yang sudah mengisinya? Atau nomor 1? Awal? Ya silakan. Setelah menonton video yang ditayang, ya, jawabannya kita harus menanamkan sifat disiplin dalam diri kita. Ya, jadi seperti itu ya. Silakan kalau sudah selesai semua silakan dikumpul lembar-lembarnya. Lembar LKPD-nya dikumpul dengan mem. Jadi gue kumpulan. Ya, terima kasih. Jadi siapa yang akan memberikan kesan-kesan kalian selama pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini? Iya, silakan Naufal Zakwan. Kesan saya dari adanya kegiatan konseling kelompok ini, saya menjadi mendapatkan solusi dari permasalahan saya dari teman dan guru BK, dan saya menjadi lega karena masalah saya dapat teratasi. Ya, jadi dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini, kamu merasa lega ya karena saya mendapatkan solusi dari semua teman-teman. Nah, jadi karena ini tadi yang dibahas belum semuanya. Jadi tadi kan kelompok 1 ada berapa orang dan kelompok 2 ada 1 orang. Jadi nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya ya. Kita akan membahas masalah siapa lagi yang akan kita berikan solusi. Jadi terima kasih banyak. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tadi kita sudah dalam pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini kalian sudah menceritakan semua masalah kalian, kemudian ada teman kalian sudah memberikan solusi, kemudian kalian sudah menonton tadi video pendek mengenai disiplin, kemudian ada juga kalian mengisi lembar LKPD dan juga lembar evaluasi hasil. Jadi semoga kegiatan kita ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai lagi kalian itu mempunyai rendahnya disiplin dalam belajar. Karena tadi kan sudah kalian mendapatkan ya solusi dari teman-teman kalian sendiri. Kita sudah saling memberikan solusi. Jadi setidaknya kalian harus mengurangi atau dimulai dari sekarang dari diri kalian sendiri untuk mendisiplinkan diri kita sendiri agar kita punya disiplin dalam belajar. Terima kasih. Demikian
kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita amin ya rabbal alamin, dan kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu orang memimpin doa ya sebelum kita akhiri. Ya, silakan Muhammad Rifai. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri konseling kelompok ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.